Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi CPNS ini. Berita atau informasinya melanjutkan terkait dengan berita kemarin ya, bahwasanya ada 2 orang peserta seleksi CPNS yang mengusulkan agar ada optimalisasi formasi kosong sama halnya dengan seleksi CPNS di tahun 2018. Dan hal ini benar-benar ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI bersama dengan PJ Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya agar hal ini atau optimalisasi ini bisa kembali dilakukan di tahun 2024 ini. Kemudian mereka, para PJ Gubernur, anggota DPR, kemudian PJ Bupati dan Wali Kota ini juga berharap ada penundaan pengumuman hasil seleksi CPNS di tahun 2024 ini karena akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Sehingga sebaiknya pengumuman disampaikan setelah pemilihan kepala daerah selesai. Hal ini juga berguna agar di Papua Barat Daya tidak terjadi konflik. Karena khusus Papua Barat Daya ternyata banyak yang tidak lolos passing grade. Sehingga kalau dipaksakan hanya yang lolos passing grade saja yang mengikuti seleksi kompetensi bidang, tentunya akan banyak formasi yang kosong. Sehingga harapannya pengumuman seleksi CPNS ditunda sambil Kementerian Pan-RB menyiapkan sebuah regulasi terkait dengan optimalisasi formasi kosong, yaitu dengan perankingan. Jadi teman-teman yang tidak lolos passing grade kemudian di ranking yang nilainya tertinggi 3 kali jumlah formasi, mereka bisa lanjut ke tahap SKB. Walaupun tentunya ini saya yakin tidak bisa diterapkan di semua daerah, karena pasti akan ada banyak dari teman-teman peserta seleksi CPNS yang protes gitu ya. Karena mungkin saja ada instansi yang lulus passing grade-nya banyak, nilainya tinggi-tinggi, tetapi mereka tidak bisa lanjut ke tahap SKB karena formasi yang dibuka sedikit. Tetapi malah ada instansi lain yang tidak lolos passing grade, dia bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang. Tentunya ini akan menjadi polemik dan menyebabkan kecemburuan bagi para peserta seleksi CPNS yang sudah berjuang mati-matian untuk bisa lolos passing grade atau ambang batas, tetapi belum diberi kesempatan untuk masuk ke tahap seleksi kompetensi bidang. Tetapi yang jelas saran ini, masukan ini sudah disampaikan langsung ke Kementerian Pan-RB. Tinggal kita tunggu ya kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB untuk mengatasi hal ini. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan usulan ya kepada Kementerian Pan-RB agar mengundur pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 ini karena akan ada pilkada gitu ya. Diberitakan oleh tribunnews.com, judulnya ada pilkada serentak, pemerintah diminta undur pengumuman seleksi CPNS 2024. Kita coba bacakan ya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad bersama PJ Wali Kota dan PJ Bupati se-Papua Barat Daya didampingi anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya Alphonse Kambu mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Senin 18 November 2024. Kedatangan para kepala daerah hingga senator Papua Barat Daya bermaksud meminta Kemenpan RB untuk menunda pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024 hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang. Hal ini menyusul kabar ribuan pelamar CPNS 2024 secara nasional dinyatakan tidak lolos seleksi.
Sementara tahapan masih berlanjut dan belum ada ketetapan, termasuk di dalamnya yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kemudian masih banyak formasi yang kosong. Di antara ribuan peserta ini ada anak-anak Papua, terkhusus dari sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kami tadi sudah bertemu dan menyampaikan maksud agar pengumuman seleksi CPNS 2024 ini ditunda dulu sampai selesai pilkada. Dan mari kita berembuk kembali guna mencari solusi. Karena masih banyak formasi yang kosong dan seharusnya itu bisa dioptimalkan, kata PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad kepada awak media Senin 18 November 2024. Sebelumnya, dua pemuda perwakilan dari Aliansi Pejuang Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2024, Iman Yusuf dan Angga Dendi, temui Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI asal Papua Barat Daya dalam rangka sampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai janggal pada prosesi penerimaan CPNS belum lama ini. Kemudian Paul Vincent Mayor bersikap, sebab sebelumnya ia juga menerima aspirasi yang sama dari pemuda-pemudi Kabupaten Raja Ampat di masa reses baru-baru ini. Alasan kuat berkaitan dengan bidang komite yang diduduki saat ini di DPD RI. Maka dengan harapan sebagai anak bangsa Indonesia yang juga memiliki hak menjadi PNS. Selanjutnya, Paul menindaklanjuti dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait yaitu Kemenpan RB. Jadi setelah berkomunikasi dengan kementerian terkait, maka solusinya adalah menunda dulu pengumuman sampai pilkada selesai. Dan saya tetap berharap peraturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan RB nomor 61 tahun 2018 sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan, tegasnya. Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Barat Daya Abdullah Manarai menekankan agar pemerintah pusat sebaiknya merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang optimalisasi formasi kosong tersebut, khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua. Ketegasan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya Alphonse Kambu, agar pemerintah pusat tidak menutup mata untuk anak-anak Papua yang ikut berpartisipasi dalam seleksi CPNS tahun ini. Pemerintah pusat mesti serius menanggapi nasib anak Papua, karena hal ini bisa berpotensi konflik. Karena kami datang sebagai pejabat otonom di tingkat daerah khusus ini perlu dihargai, karena kami datang bawa semua permasalahan yang berkaitan dengan kekecualian konteus undang-undang otsus, tukasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan RB yang diminta menunda atau mengundur ya pengumuman seleksi CPNS 2024 khususnya untuk seleksi kompetensi dasar gitu ya. Dan hal ini disampaikan oleh perwakilan dari Papua Barat Daya ya, mulai dari gubernurnya, PJ gubernurnya turun, kemudian Bupati, PJ Bupati dan PJ Wali Kotanya juga ikut turun, anggota DPD RI-nya juga ikut turun, dan kita tunggu ya apakah akan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan RB untuk menindaklanjuti terkait dengan hal ini, kita tunggu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.